Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mustaqim. Nomor mahasiswa saya 21113969. Saya dari Informatika Angkatan 21, kelas EF03. Oke, pada kali ini saya akan melakukan praktikum operasi input-output. Oke, kita langsung aja melakukan praktikumnya, yaitu dengan membuka virtual mesinnya. Kita di sini pakai Ubuntu. Saya akan memperbesar gambarnya biar terlihat dengan mudah. Oke, kita menuju ke percobaan pertama, yaitu file descriptor ya. Kita bisa menggunakan ini, PS, yaitu untuk mengeluarkan output ke layar dari sistem kernelnya ya. Terus kita menuju ke nomor 2, yaitu menggunakan cat. Nah, cat di sini dia mengeluarkan output ke layar berdasarkan input dari keyboard. Misalnya di sini saya akan menuliskan halo, nama saya Ilham gitu ya. Nah, ketika saya enter, dia akan mengeluarkan uh, output ke layar berdasarkan yang sudah saya inputkan dari keyboard, seperti itu. Misalnya lagi saya berkuliah di Amikom gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa menggunakan perintah mail itu untuk input dari keyboard dan outputnya ke alamat internet. Kita bisa menggunakan mail epis, lalu kita tuliskan alamatnya. Nah, karena di sini saya belum menginstal mail, maka kita bisa menginstalnya terlebih dahulu menggunakan perintah sudo apt ya. Kita tunggu sejenak. Oke, kita tuliskan kembali atau bisa juga dengan menggunakan tanda panah atas ya, yaitu mail. Nah, kita akan cc misalnya ke D gitu, atas terus subjeknya adalah operasi input output seperti ini. Kita tuliskan halo itu misalnya ya. Nah, lalu kita kontrol D. Nah, dia sudah akan terkirim ya ke alamat internetnya itu. Lalu berikutnya kita akan mencoba melakukan uji coba yang namanya menampilkan error ya. Coba kita membuat directory baru yaitu namanya mydir. Lalu kita buat lagi. Nah, maka akan muncul error ya. Mydir sudah exist seperti itu. Oke, kita menuju ke percobaan kedua. Di sini kita akan melakukan pembelokan ya. Yang pertama kita bisa melakukan pembelokan dengan standar output. Kita ketikkan ini. Oh, saya hapus terlebih dahulu biar lebih enak. Kita lakukan percobaan kedua. Yang pertama adalah kita coba standar output.
ke myfile.txt seperti ini ya. Kita ketikkan aja, ini adalah teks yang saya simpan. Ini bebas ya, mau diisi apa, bisa di enter juga untuk menambahkan baris baru ya, seperti ini. Teks ini. Nah, untuk keluarnya bisa menekan CTRL D. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan pembelokan standar input. Kita ketikkan ini ya, cat 0 myfile.txt coba. Nah, seperti itu ya. Terus kita bisa juga langsung menggunakan cat myfile. Jadi kita menggunakan perintah cat ya. Nah, seperti itu tadi ya. Lalu kita ke nomor 3, pembelokan standar error untuk disimpan ke file. Nah, kita tadi kan sudah mencoba untuk melakukan error ya dengan membuat directory, tapi kan ada error yaitu filenya exist. Nah, kita bisa belokkan pesan error tadi ke uh, teks file tertentu gitu misalnya. Kita di sini akan membelokkan pesan error dari pembuatan mydir ke teks file ini ya, myerror.txt. Itu. Lalu kita bisa buka myerror.txt-nya. Nah, maka akan muncul uh, pesan error yang tadi ya, yang pembuatan mydir. Seperti itu untuk nomor 3. Lalu kita akan ke nomor 4. Di sini kita akan mencoba notasi 2 lebih besar ampersand 1 ya. Kita akan coba ls file baru, maka dia akan error harusnya. Oh, salah ketik ls file baru, gini. Nah, dia tidak ada direktori ya. Kita akan coba menggunakan yang barusan. Errornya kita masukkan ke out.txt. Oh maaf, kurang angka 2 di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat get out.txt-nya. Oke, sudah bisa muncul errornya. Lalu kita coba file baru 2, terus kita masukkan perintah ini 2 lebih besar dan 1. Lalu kita get out.txt-nya. Nah, dia tidak akan muncul ya. Seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan notasi 1 lebih besar dan ampersand 2 ya. Kita coba echo misalnya. Echo mencoba menulis file gini ya, misalnya 1 lebih besar dari. Kita masukkan ke baru, kita get file baru 2 baru 1 lebih besar dan 2 gini. Lalu kita get baru. Nah, maka di dalam baru akan muncul itu ya, error filenya tadi. Seperti itu, kita juga bisa menggunakan ke nomor 6, kita bisa notasi append. Misalnya gini, echo pertama, echo kata pertama seperti ini.
kita masukkan ke surat misalnya. Lalu kita bisa menambahkan lagi echo kata kedua. Nah, kita gunakan append 2 kali biar eh, tidak tertimpa ya. Jadi kita membuat teks baru gitu di bawahnya kata pertama seperti itu ya. Kita coba lagi kata ketiga gitu. Nah, kita coba lihat eh, maaf ini salah, harusnya echo kata tiga tadi ada salah ketik, itu normal ya. Oke, kita coba cat surat. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tertulis cat pertama dan kita akan menulis kata kedua gitu ya. Itu tidak menimpa kata pertama, jadi akan muncul ketiga-tiganya seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita cuma menggunakan satu ini ya, panah ke samping. Nah, kita misalnya echo kata keempat ya, kita cuma menggunakan satu aja. Nah, kita buka suratnya. Nah, dia akan tertimpa seperti itu. Jadi tiga kata tadi akan tertimpa dengan kata yang baru ini ya. Itu. Lalu selanjutnya kita bisa juga menggunakan notasi here document. Ini digunakan ya untuk pembatas input dari keyboard. Jadi kalau kita mau menulis tulisan yang banyak gitu ya misalnya, kita bisa menggunakan ini perintahnya ya. Paket lalu seperti ini. Nah, ini misalnya halo, apa kabar? Ilham gitu ya. Saya baik. Lalu kita akan oke gitu misalnya. Nah, kita akhiri dengan ini ya, tanda plus plus karena kita tadi sudah menggunakan tanda plus ya. Kita coba. Nah, dia akan muncul seperti itu. Ini sama halnya juga dengan menggunakan eh, bentuk yang lain ya, misalnya mau add gini juga bisa. Halo, kamu siapa? Gini misalnya. Saya Ilham. Oke, gitu. Sini kita tinggal mengetikkan add-nya 3 kali. Nah, dia akan tampil di layar. Seperti itu, mudah sekali ya. Lalu kita akan mencoba eh, ini ya, notasi strip min seperti ini ya. Kita akan coba perintah get my file txt strip surat. Ini adalah teks yang saya simpan ke my file txt seperti itu ya. Dia akan muncul myfile.txt dan kita juga bisa di sini misalnya kita ketikkan hello gitu. Nah, dia akan memunculkan terlebih dahulu input dari keyboard ya. Baru kalau kita akhiri ini dengan Ctrl D, dia akan memunculkan isi dari file surat ya. Seperti itu. Lalu kita menuju ke nomor 9 ya. Ini untuk membelokkan ya standar output ke file. Kita bisa menggunakan operator ini ya. Nah, kita misalkan echo hello. Nah, kita tahu kalau echo akan menampilkan uh, inputan yang sudah dilakukan ya. Coba echo hello. Ini kita masukkan ke output. Ini misalnya kita get output. Nah, di dalam output akan muncul itu ya, hello seperti itu. Kita juga bisa menambahkan
eh, ini ya apa kata baru di outputnya tadi ya, di file output. Misalnya echo by gini. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, kita bisa menggunakan eh, apa namanya append ya, yang tanda panah ke kanan 2 kali. Kita masukkan ke output ini misalnya. Kita cat outputnya. Nah, dia akan muncul muncul tuh hello bye gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa kombinasikan gitu eh, pembelokan standar input itu dan standar output. Nah, kita coba get out. Nah, apa yang kita lakukan di sini tadi, kita adalah melakukan sejenis pengkopian ya dari isi file output ke out seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Lalu kita coba lagi get output ke out. Nah, jadi kita buka lagi get out-nya. Nah, dia akan jadi 2 kali karena kita tambahkan baris yang baru dari file output. Jadi dia akan muncul 2 kali. Jadi sama seperti penyalinan dan ini ya, tim paste. Jadi kayak copy paste gitulah. Bisa seperti itu. Kita coba lagi nih kalau eh, get output output ini apa yang akan terjadi? Get output. Nah, dia tidak bisa ya. Jadi akan kosong gitu. Kalau kita coba lagi get out out ini misalnya. Nah, nggak bisa gitu ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, kita akan ke percobaan ketiga. Ini saya clear dulu. Di percobaan ketiga kita akan mengenal ini ya, pipa atau pipeline seperti itu. Nah, operator pipa ini untuk apa sih? Ini tuh sebenarnya buat mengeksekusi proses eh, dengan melewati data langsung ke data lainnya. Jadi ini bisa untuk kombinasi ya. Jadi kita coba di sini misalnya ini who gitu ya, atau kita who kita bisa sort gitu. Dia akan dia akan apa? Melakukan who lalu akan disort seperti itu ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan who sort R, tapi kan di sini usernya cuma satu seperti itu ya. Kita akan coba lagi yang ada di PDF. Kita akan coba who tmp ini ya. Sort tmp. Jadi dia adalah memasukkan uh, output dari who ke tmp. Nah, lalu tmp tadi di sort seperti itu ya. Kita juga bisa remove tmp ya, biar hilang tmp-nya. Kita juga bisa nih uh, melakukan beberapa kombinasi-kombinasi perintah gitu ya. Misalnya kita seperti ini yang basic. Nah, di sini kita menggunakan more untuk hanya menampilkan satu layar itu ya. Perlu di enter terus gitu kalau mau dilihat semuanya. Nah, lalu ada juga kita bisa kombinasikan nih. Misalnya kita mau melihatnya dalam satu layar, tapi juga kita sort gitu ya. Kita bisa lakukan ini. Nah, dia akan di sort gitu dan ditampilkan dalam satu layar. Nah, seperti ini. Dia akan di sort. Nah, mudah sekali. Kita akan keluar, oke. Banyak sekali ya. Selanjutnya kita akan ke percobaan keempat ya. Kita clear dulu. Percobaan 4 ini kita akan coba filter ya. Nah, kita akan coba aja WH
grab usernya kita di sini ada Amikom. Nah, kita akan memfilter kata Amikom ya di ini tadi di w itu who ya. Nah, kita juga bisa mencari kata misalnya Amikom gini di etc password. Nah, dia akan terlihat di bold merah ya. Nih. Dan kita bisa juga mencoba misalnya ya ls etc terus wc, ini adalah word count ya. Di sini ada 2228 baris ya kalau nggak salah. Terus di sini kayaknya kolom dan di sini adalah word count-nya. Seperti itu kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa misalnya coba ya ini kita coba lagi wc min l gitu. Nah, dia cuma langsung memperlihatkan ini tadi ya. Nah, kita coba lagi nih. Ada cat kelas 1.txt. Misalnya gini, kita misalnya akan tulis di sini. Misalnya Ilham gitu, atau Badu gitu ya. Zulkifli gitu. Nah, terus ada lagi Ferry pakai F ya. Ferry, terus ada Vera gini ya. Nah, terus kita Ctrl D untuk keluar ya. Terus kita cat lagi ini yang teks kedua ya, kelas 2.txt gini. Dan di sini ada Dono ini, terus ada Ilham lagi ternyata ya, terus ada siapa misalnya Jerry gitu ya. Oke, terus kita Ctrl D. Nah, kita bisa nih nge-sort keduanya. Kita bisa sort kelas 1.txt, kelas 2.txt, kita sort gitu ya. Nah, dia akan ke sort berdasarkan alfabet ya. Dari B dulu, D, F. Nah, itu ada Ilham 2 kali ya kan. Nah, kita juga bisa nih jadikan satu kita. Misalnya kelas 1.txt, kelas 2.txt, kita jadikan satu jadi kelas .txt gini ya misalnya ya. Lalu kita coba perintah ini. Kelas.txt, pipeline, sort, pipeline, unique. Unique. Nah, dia karena ada Ilham 2 kali tadi ya, kita lihat di sini Ilham 2 kali. Nah, kita gunakan perintah unique, maka Ilhamnya cuma ditampilkan 1 kali seperti itu. Mudah sekali ya untuk percobaan-percobaan dari 1 sampai 4 ini. Kalian bisa mencobanya sama seperti saya. Di praktikum ini sangatlah mudah seperti itu ya. Oke, saya clear dulu dan kita akan masuk ke latihan. Oke, di latihan pertama, nomor 1 ya. Lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif. Belokkan tampilan standar output ke file baru. Oke, lihat daftar secara lengkap di direktori aktif itu ls-l. Terus kita belokkan tampilan standar output ke file baru. Coba kita ketikkan seperti ini, lalu kita lihat cat ya. Nah, muncul ya, sudah banyak di sini ternyata. Jadi menggunakan perintah ls-l, lalu panah kanan baru seperti itu ya. Kita ke nomor 2, itu lihat daftar secara lengkap pada direktori etc. Belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya. Oke. Kita akan melihat itu etc passwd ya. Jadi kita lihat secara lengkap etc
pas WD nih, pas WD. Nah, pas WD. Tapi karena kita diminta untuk tidak menghapus file sebelumnya, nah kita pakai yang 2 kali ya. Nah, kita masukkan ke baru. Nah, kita lihat nih, ada perubahan belum? Nah, sudah ada perubahan ya, ada yang dari root tuh kan, ada yang dari root itu, berarti kan sudah masuk yang baru ya, dari etc passwordnya. Oke, kita menuju ke nomor 3. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Oke, itu mudah ya. Kita misalnya bisa lihat, kita bisa buka cat baru, lalu kita pipeline, lalu kita sort. Ya. Nah, dia akan urut gitu ya. Nah, seperti ini. Dan nomor 4 sekarang ya. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input dan standar output ke file baru titik urut. Oke. Urutkan file baru. Cat baru, pipeline sort, terus belokkan standar input dan standar output ke file baru urut. Oke. Sort baru titik urut ya. Seperti ini. Berarti kita bisa cat baru, sort, pipeline sort, tengah kanan baru urut. Supaya kita buka baru urutnya. Nah, sudah terlihat ya. Sudah berhasil kita nomor 4-nya, lalu kita ke nomor 5. Buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file rmdir_error.txt. Oke, siap. Kita akan buat directory, yaitu perintahnya make_dir ya. Latihan 2 seperti ini. Oke, kita akan coba lagi buat ya latihan 2 seperti ini. Nah, muncul error tuh. Lalu kita diminta tuh membelokkan standar errornya ke rmdir_error.txt ya. Berarti kita bisa mkdir latihan 2, terus kita belokkan errornya ke rmdir_error.txt seperti ini. Ya, kita buka rmdir_error.txt-nya. Nah, sudah muncul ya. Standar errornya sama seperti ini ya. Nah, seperti itu. Errornya sudah masuk ke rmdir_error.txt. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6 ya. Urutkan kalimat berikut. Oke, siap. Dengan cara mengurutkannya berarti kita bisa cat untuk output ke layar dari inputan keyboard. Kita urutkan dengan sort misalnya. Ya, kita urutkan sort ya, berarti gunakan sort. Lalu di sini saya akan nah, seperti itu. Pakai perintah itu, lalu kita ketikkan di sini ada apa aja, ada Jakarta, Bandung, Surabaya, ada Padang, ada Palembang, ada Lampung. Oh, lalu kita plus di sini ya. Nah, itu sudah sort seperti itu ya. Sudah berhasil. Oh ya, di sini kita diminta dengan di sini kita sortnya diminta menggunakan add ya. Add-nya 3 kali. Berarti kita sesuaikan saja ya. Sebenarnya sama, tapi saya sukanya pakai plus ya. Jadi ya itu preferensi masing-masing ya. Kita sesuaikan yang di praktikum ya. Kita akan menggunakan add 3 kali ya di sini ya. Padang, Palembang, Lampung gini ya. Add 3 kali. Nah,
Bandung, Jakarta, Lampung, Padang, Palembang, Surabaya. Sudah terurutkan seperti itu. Ya, sebenarnya sama saja kita mau pakai apa saja di sini simbolnya, tapi karena kita praktikumnya diminta menggunakan simbol add-nya 3 kali, nah di sini saya gunakan simbol add 3 kali ya untuk mengurutkan ini semua ya. Menggunakan perintah sort gitu ya. Mudah sekali. Oke. Berikutnya kita ke nomor 7. Hitung jumlah baris, kata dan karakter dari file baru.urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Oke. Berarti kita di sini akan mengurutkan jumlah baris, kata dan karakter menggunakan perintah WC. Perintah WC ya. Terus kita lihat di sini kita ketikkan filenya baru.urut. Terus kita filter. Kita urutkan filter menggunakan sort. Lalu kita apa itu? Tambahkan ya data tersebut ke file baru. Kalau tambahkan berarti seperti ini ya. Jadi tidak menimpa. Kita tambahkan ke file baru. Set. Oke, kita buka cat menggunakan perintah cat file baru. Maksud saya baru ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jumlah barisnya ada 18, lalu ada 155 kata, terus ada juga karakternya 895 seperti ini. Berarti ini berhasil ya. Ini sudah berhasil perintahnya. Seperti itu, lalu kita ke nomor terakhir. Nomor 8. Gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya. Oke. Cat hello. .txt. Kita ketikkan sesuai yang ada di PDF praktikumnya. Cheat scan doc cheat scan add doc. Oke. Lalu kita cat hello .txt. Kita sort, kita unique. Nah, seperti ini ya. Dia akan disort seperti itu dan kita unique. Di sini unique-nya kenapa nggak ngehapus doc? Karena dia ngambilnya satu baris ya. Oke, kita coba lagi apa nih? Cat hello .txt. Kita gunakan grep untuk memfilter kata ya. Doc, filter kata doc, terus kita grep lagi minv cat. Nah, di sini akan tampil dog chicken dan dog duck. Kenapa cat-nya nggak muncul? Karena kita tambahkan minv ya di grep yang paling terakhir ini tadi. Nah, seperti itu praktikum operasi input-output pada kali ini. Saya pikir sudah cukup ya, karena semuanya sudah berhasil dilakukan ya, praktikumnya dari percobaan hingga latihannya. Saya pikir sudah cukup. Semoga praktikum ini bermanfaat untuk saya dan juga para penonton yang menyaksikannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.